Ciri tanaman sakit dari apa? Buah yang itu Pak, buah yang apa? Yang enggak tumbuh, buahnya enggak bisa besar. Oke. Kalau dia belum berbuah? Mungkin masih proses untuk itu. Masa pertumbuhan. Ya. Dicirikan dari apa kalau dia belum berbuah? Kalau ini kan nggak ada buahnya. Daun gugur. Kenapa daunnya gugur? Ciri daun gugur itu bagaimana? Nyerah? Lambaikan tangan aja. Yang pertama adalah warna daun. Kalau dia kekurangan nitrogen, warna daunnya apa? Hah? Kuning. Kuning seperti apa? Ini kuning bukan? Bukan. Ini tengah-tengahnya? Bukan. Tengah-tengahnya? Kuning. Ini ciri kekurangan apa? Ini namanya nekrosis. Dia bentuk daunnya betul ada kuning tapi lebih dominan merah tembaga. Nah, ini biasanya kekurangan kalium, ya, atau pH tanahnya asam, atau bawahnya basah. Itu bisa. Makanya pastikan kan ini kita cabut kan? Cabut. Ini liatin akarnya Mas. Liatin. Nah, ini kan tidak ada kena nematoda ini. Ya, kalau nematoda ini bentuknya bintil-bintil banyak sekali. Bintil-bintil ini kita lihat nggak ada ya. Nah, dalam belajar kita perlu mengorbankan bisa biaya, bisa waktu, bisa tanaman untuk belajar. Gitu. Segala sesuatu pasti perlu konsekuensinya, entah biaya, entah waktu, entah apa, itu pasti itu. Ya, kalau kita mau jadi rumput, ya diam aja. Tapi kalau kita mau maju, semakin tinggi anginnya semakin menerpa kan. Tapi kalau akar kita udah bagus, kita akan bisa baik. Ya, itu tadi cirinya ini pasti daun menunjukkan sesuatu, entah kekurangan nitrogen, kalsium, atau fosfat atau apa pasti. Yang kedua, mati pucuk. Mati pucuk kemarin kita udah praktek durian kan. Dari pucuk ke bawah dia mengering, mati. Ini kan mati tuh. Kering kan? Jadi kita potong sampai batas yang dia hidup, yang hijau. Misalkan sini. Nah, ini kan udah hijau. Kita potong supaya nanti dia cepat pulih. Gitu. Potong Bang. Sini. Nah, ini potong. Ini. Jangan di ini. Nah, usahakan potong karena kalau ditarik dia akan patah, dia akan melebar ke sini. Kalau ininya nggak rapi, kena hujan, kena apa, ini jadi busuk ke bawah. Gitu, ya. Potong Bang. Nah, jadi kita lihat sini, coba Mas masukin sini. Ini tidak ada rayap ya. Coba gali lubang Bang. Kita mau buktikan. Itu nanti pembimbing kalian di Serimbu. Tapi udah double, bukan single lagi. Sama kayak udah double. Yang di sini yang single hanya Chandra. Akarnya buang Bang, nanti rayap. Nah, ya kita masukin lagi. Kurang gede Bang, sebarin lagi Bang. Nah, tanam Bang.
Nah, Siram air. tanam dulu, nggak apa-apa. Tanam dulu sebagian, nanti baru siram. Udah kamu kasih vitamin B1. Ya, Pak. Udah. Sebagian aja dulu. Oke. Ini berapa liter? Kurang lebih kan 5 liter ini kan? Ya. Tadi kita kasih vitamin B1 itu mana vitaminnya? Kan, bentar. Kemarin ada kawan ibu komplain, kok jambu yang beli dari bibit saya banyak bijinya. Saya tanya pemupukannya apa? Kasih vitamin B1. Ini bukan untuk pupuk. Ini gunanya untuk memperpendek masa stres tanaman. Ya, ini bukan pupuk. Merangsang pertumbuhan akar, merangsang pertumbuhan tunas. Bang, ini dirapikan, Bang. Ya. Jadi ini dosisnya berapa? Vitamin B1 IP dosisnya berapa? Hah? 20 butir untuk berapa air? Betulkah? 2 ember itu berapa liter? 10. Kalau saya lebih senang, ini vitamin B1 itu ya. Kalau saya lebih senang 2 liter 2 butir untuk 1 liter air. Gitu. Jadi kalau kebutuhannya di sini misalkan 20 liter, berarti berapa butir? 20 liter berapa butir? Berapa? Kan tinggal 20 kali 2. Nah, 40 butir. Makanya dosisnya itu misalkan kalau tanaman gram per pokok atau kilo per pokok gitu. Jadi kalau misalkan kita ada 100 tanaman, kebutuhan pupuknya 5 kilo per pokok. Kalau 100 tanaman berarti pupuk yang harus disiapkan berapa? 5 kilo per pokok, semuanya 100 tanaman. Udah dulu, Bang. Nah, berapa? Cara perhitungannya bagaimana? Berarti 5 kilo kali 100 berarti 500 kilo. Nah, gitu. Dasar perhitungannya harus gitu. Kalau ini airnya 10 berarti berapa butir? 20 liter. Udah, siramkan coba. Nih, siramkan merata. Tadi udah direndam. Nah, siramkan merata. Nah, besok kalian amati ya, foto terus perkembangannya. Kenapa? Supaya juga kalian mengikuti gitu. Biar nanti jelas. Ini tunasnya kita buang dulu. Ya. Tunasnya kita buang dulu supaya betul enggak tanaman ini ada respon setelah kita kasih treatment ini. Kalau tunasnya enggak kita buang, kan kita nggak tahu. Nah, tutup lagi, Pak. Tadi saya udah deg-degan kalau ini nematoda. Kalau udah nematoda belum tahu lagi caranya. Satu-satunya ya bongkar, bakar, ganti yang baru. Apa harus padat, Bang? Iya, harus kotor, petani harus kotor. Kalau kulit saya kalau kulit saya glowing kayak Farel, nggak jadilah petani. Tumpuk lagi nantinya. Buat kayak parit durian itu, Bang, tapi nggak usah buat paritnya. Sebenarnya nanam yang ideal kayak durian itu, kasih parit. Tapi kalau saya suruh Bang Bio, janganlah rumputnya dikasih pasti pingsan lah Bang Bio kalau buat kayak durian semua. Terus
Pupuk kompos yang baik bukan tabur ini sebenarnya, tapi ditimbun. Kenapa? Supaya meminimalisir kumbang tanduk. Tahu kumbang tanduk? Yang biasa di apa Pak? Dalam Tanah. yang besar. Iya, yang ada tanduknya kayak bajak cula satu. Nah, itu larvanya di tempat-tempat kotoran ini. Sebenarnya dia tidak merusak tanaman, tapi karena dia prosesnya cari makanan tadi melewati akar, mau nggak mau akarnya diputus. Gitu. Nah, nanti dipadetin lagi nanti sore Bang kalau dia udah meresap. Ya, nanti setiap sore saya minta salah satu aja foto. Foto, maksudnya foto begini. Jangan hanya foto untuk kalian. Maksudnya begini. Kalau saya ada di sini, saya tahu perkembangannya. Saya foto. Tapi usahakan foto itu siapapun yang melihat akan tahu kondisi tanaman. Paham maksudnya? Berarti ngambil fotonya dari arah sudut yang misalkan dari sini satu, supaya pertumbuhan tunas di sini kita tahu. Dari sini satu, dari sini satu, dari sini satu. Ini namanya template percobaan. Kalau kita nggak bongkar, kita nggak tahu, hanya menduga-duga. Oh, ini kena ini, kena ini. Tapi kalau kita udah buktikan, kayak kemarin dibongkar, tanaman stres, iya pasti. Tapi kan kita akan obati. Pengobatan itu akan efektif kalau kita tahu sumber masalahnya. Contoh yang durian itu kan udah mulai semi. Ya, ada yang tanyakan? Berarti kalau misalnya untuk pohon yang kayak gini yang udah gugur masih bisa diselamatkan gitu Pak? Insya Allah bisa kalau penanganannya bagus. Terus bagaimana kalau misalkan pohon itu udah tinggi, kan nggak mungkin dicabut, ya kan? Ya caranya kita bongkar tanahnya, kita pastikan dulu akarnya apa penyebabnya, kan nggak mungkin kita cabut. Nah, terus kasih vitamin B1 IP. Itu dosis berapa vitamin B1 IP? 20 biji. Untuk 10 liter air. Ya, untuk satuannya bagaimana? 2 butir 1 liter. Nah kayak gitu jawabnya. Kalau misalkan pohonnya besar, dikasih 20 liter yang nggak ngefek. Kalau pohonnya besar mungkin bisa 30 liter 40 liter. Berarti kan vitamin B1 nya menyesuaikan. Makanya satuannya harus per pokok tadi. Jangan disamaratakan misalkan 20 liter. Enggak juga seperti itu, bisa jadi 10 liter. Nanti kalian akan bingung. Prinsip dasarnya dulu yang dikuasai, dimengerti gitu. Jadi misalkan nanti ada kasus lain kelapa misalkan atau apa, kelapa kan lebih besar lagi, nggak mungkin kita kasih 30 liter, nggak mungkin. Kalau kelapa udah besar atau mangga udah besar nggak mungkin. Jadi dosis satuannya dulu yang dikuasai, makanya kita cepat untuk adaptasi. Ada lain? Ya, nanti kan ya. Jadi ini nanti saya